Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Untuk mengadakan pemeriksaan perdata. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Anda yang kurang puas dengan pengadilan negeri boleh melakukan pengaduan kepada pengadilan tinggi. Ya, karena pengadilan tinggi itu memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya peradilan. Ya, tadi saya untuk pertama dalam lingkungan. Jadi kita seperti di sidang ada 3 hakim. Jadi ada 3 hakim tadi, ya, ketuanya 1, anggotanya 2, sekretarisnya 2. Ya, mudah-mudahanlah. Saya berharap supaya perkara kami ini bisa diperhatikan secara objektif. Tapi ingat, kita kalau merasa tidak bersalah, jangan pernah berhenti untuk mencari keadilan. Kalau Anda tidak bersalah, jangan pernah menyerah atau putus asa. Jangan karena Anda tidak punya uang, lantas ketidakpunyaan uang itu menjadi senjata Anda untuk selalu mengatakan, saya ini orang miskin. Jangan, ya. Ya, terkait dengan itu, kalau Anda masih punya uang, silakan demi untuk mencari keadilan, jangan pelit-pelit. Ya, mungkin dengan Anda membiarkan perkara itu tidak selesai, uang Anda tidak akan bertambah. Ya, tetap akan berkurang. Ya, boleh jadi Anda sudah stres dan masuk rumah sakit sehingga biaya lebih mahal. Sedangkan kalau Anda minta bantuan, mungkin harus keluar biaya dan mahal. Jangan khawatir. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan Maha Adil. Lakukan terus dan terus, sama seperti saya. Yang penting jangan sombong. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara semua di seluruh Indonesia, ya, negara kita dan negara lain itu sudah mulai maju. Perkembangan teknologi itu sudah di mana-mana ada. Arus informasi itu bisa kita dapatkan dalam hitungan detik. Bahkan bukan hitungan detik, per mil. Jadi saudara-saudara, silakan belajar secara informal atau non formal. Karena untuk mengerti tidak harus kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Tidak harus. Kalau Anda rajin belajar, boleh jadi Anda mendapatkan pengetahuan yang cukup baik. Meskipun Anda, ya, agak sedikit berat. Ya, tentu saja orang yang tidak biasa pikul balo atau orang yang tidak mengerti tentang tata cara mengangkat sebuah benda berat sekali. Tapi ketika berhadapan dengan mereka yang sudah katam, yang sudah ahli, sesuatu yang sulit bagi orang lain, bagi mereka mudah. Ya. Contoh kecil saja, membaca Quran bagi umat Islam. Bagi yang sudah katam, yang sudah hafal, tidak melihat Quran juga sudah bisa dia baca. Tapi bagi mereka yang tidak mengerti, ya, di depan itu loh tulisannya ada, bahkan tulisan bahasa Indonesianya. Boleh jadi lidahnya itu tidak sesuai dengan tuntunan itu. Jadi sekali lagi jangan pernah pesimis, jangan pernah menyerah, teruslah belajar dan belajar. Insya Allah Anda akhirnya akan mengerti apa yang saya maksud. Nah, saudara-saudara, dalam kesempatan ini juga saya ingin menghimbau kepada kita. Ya, saya ingin menghimbau kepada Anda semua. Sekarang ini banyak sekali investasi yang menawarkan keuntungan besar. Gunakanlah logika saudara-saudara. Jangan terlampau mudah mempercayai iming-iming. Jadi salah satu misal,
ada perumahan ada perumahan yang ditawarkan kepada saudara. Jangan pernah Anda tertarik untuk membeli semurah berapapun terhadap rumah yang Anda belum pernah lihat wujudnya. Jadi kalau Anda mau beli rumah, jangan lihat daripada harga, tapi lihat rumahnya yang mana. Jangan pernah terpengaruh meskipun itu tetangga Anda yang menawarkan, meskipun itu keluarga Anda yang menawarkan. Jangan. Ya. Kemudian ada orang yang menawarkan dari koperasi, menawarkan ini keuntungan. Jangan. Yang harus Anda pikirkan. Ini saya punya trik. Kalau saya ditawarkan sesuatu dengan iming-iming keuntungan, yang saya harus pelajari bukan keuntungannya, tapi saya pelajari risikonya. Ya. Kita atau orang-orang yang mau tertipu, begitu dia ditawarkan satu investasi dengan ada keuntungan, yang dia perhatikannya, dia rinci adalah berapa keuntungannya, berapa investasi saya. Jangan dulu. Itu cara keliru. Karena Anda sudah dipengaruhi psikologisnya untuk menanamkan saham di tempat dia. Ketika ditawarkan suatu produk, yang Anda jawab adalah sementara. Saya kepengen tahu usaha ini semenjak kapan dia ada. Kemudian Anda coba pikir, kira-kira masuk akal apa enggak? Kalau tidak masuk akal, jangan. Nah ini kadang-kadang saya lihat dari masyarakat kita, ada orang yang nawarin arisan. Ada orang yang nawarin asuransi. Itu masih mendingan asuransi. Karena asuransi masih banyak yang bagus. Meskipun banyak juga yang sekarang ini nggak bagus. Arisan. Arisan ini tujuan Anda nabung. Tapi ingat. Bagaimana kalau pengurus arisannya lari? Bagaimana kalau orang yang sudah menerima arisan itu menghilang? Atau meninggal dunia? Siapa yang mau bayar kerugian Anda? Ini yang harus dipikirkan. Saya punya tim ini dalam beberapa kali ini mendapatkan klien dari orang-orang yang menjadi korban investasi. Korban investasi itu yang koperasi malah sudah ada yang diberi keuntungan. Karena yang memberi keuntungan, yang diberi keuntungan inilah yang menjadi pemancing. Saya anjurkan jangan tertipu, ya. Karena kalau yang memberikan keuntungan ini kita percayai, yang memberikan keuntungan ini kita ikuti, boleh jadi sekarang ini diberikan keuntungan kepada dia untuk memancing kita. Jadi jangan terlampau mudah terkecoh. Teman-teman, sekarang ini banyak sekali yang menawarkan, kan tidak perlu orang lain, tidak perlu kita. Jadi Anda harus mikir, ya, jangan pernah terlampau mudah. Mungkin apa yang dia sampaikan investasi itu benar, tapi bagaimana kalau dia ingkar? Anda sudah memberikan modal kepada dia untuk lari, memberikan modal kepada dia untuk bersenang-senang. Jadi sekali lagi jangan terlampau mudah percaya. Banyak investasi, ya, perlu saya ingatkan kepada kita. Asuransi kita ini ada beberapa yang bermasalah. Jadi hati-hatilah memilih asuransi. Apalagi asuransi yang baru, ya, meskipun di sana itu presiden direkturnya Anda kenal. Karena bermula dari kenalan itu sehingga Anda sudah tidak kontrol baik-baik. Jadi jangan. Demikian dengan investasi-investasi lain. Lebih baik kalau saudara punya uang, ya, investasikan, beli tanah. Tapi kalau kita beli tanah, jangan pernah lepaskan uang sesen pun kalau Anda berhubungan dengan maklar. Jangankan maklar, yang punya tanah aja belum tentu asli. Misalnya ada sertifikat namanya Haris. Tanahnya itu boleh jadi itu fotokopinya itu palsu. Nama yang ada di situ adalah palsu. Boleh jadi juga sertifikatnya palsu.
Apalagi dari luar negeri itu banyak sekali yang menawarkan investasi dari luar negeri. Dan ujung-ujungnya penipuan. Lebih baik kalau Anda punya uang dipakai buat bersenang-senang daripada Anda berinvestasi tujuannya untuk menambah atau mempersiapkan masa depan. Ya, tahu-tahu Anda malah tertipu. Saya lebih mendukung kalau Anda punya uang, Anda beli beras. Jual beli beras. Kita beli gabah, ya belajar dulu tentunya. Belajar dulu, beli gabah, pasti murah. Kemudian setelah itu digiling pada saat sesudah panen. Jadi masa-masa panen kita beli gabah, itu harganya murah. Ya. Kemudian setelah kita sudah beli gabah, harga murah, kira-kira 3-4 bulan, itu masa-masa paceklik. Harga beras jadi mahal. Nah, di situ Anda giling. Tapi itu juga bukan tidak punya risiko, tetap ada risiko karena risikonya rusak. Kalau risiko rusak itu kan bisa kita siasati, kita bisa belajar. Hari ini saya rugi. Tapi kalau risikonya tertipu ya oleh investasi bodong, waduh. Saya juga melalui Mahkamah Kebenaran ini saya menyampaikan kepada kalian-kalian yang suka main ada yang main saham-saham dari perusahaan-perusahaan apa itu atau komoditi dari perusahaan-perusahaan abal-abal. Ya. Saya jangankan bilang suruh bermain. Ya. Dengan apa ini tidak ada kerugian, hanya ada keuntungan. Dengan dia pakai duitnya aja sendiri menggunakan nama saya tidak percaya. Jadi uang itu tidak mungkin bertelur. Harap difahami. Uang tidak mungkin bertelur. Jadi kalau ada yang menawarkan itu telur ayam, telur uang, sedangkan uang tidak bertelur, itu keliru. Anda wajib tidak percaya. Jadi sekali lagi, buat saudara, sahabat, rekan sejawat, dan pengikut setia daripada acara saya ini, live, pengacara Guntur Laremba, saya himbau kepada Anda, jangan mau mudah tertipu. Ya. Kemudian kadang-kadang ada orang yang pinjam uang dengan jaminan sertifikat. Mohon juga itu dihindari. Karena orang meminjam uang dengan jaminan sertifikat, perlu diingat, yang dia kasih kepada kita cuma kertas. Sertifikat itu adalah kertas. Meskipun kertas itu adalah kertas berharga dan benar. Karena ketika dia sudah wan prestasi, kemudian kita mau tagih, dia bilang saya cuma titip. Oh ini ada perjanjian. Ya, itu perjanjian yang dia paksa dibuat secara sepihak. Itu bukan itu. Saya cuma titip. Dan ini uangnya ini pinjaman saya itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan sertifikat itu. Banyak alasan yang bisa dia lakukan. Untuk itu kepada teman-teman, ini harus jadi pelajaran. Kemudian kepada saudara-saudara semua, rekan-rekan saya, pengikut setia ini. Saya melihat ini ada banyak yang akan terjadi nanti masalah waris, tanah waris. Ya. Banyak sekali tanah-tanah yang tidak diketahui oleh ahli waris. Ya. Padahal orang tuanya punya tanah berpuluh-puluh hektar, bahkan ratusan hektar. Dari mana saya bisa mengatakan demikian? Banyak klien yang kami temukan di lapangan, mereka sekarang ini baru ramai. Setelah tanahnya mereka yang baru setelah 20 tahun atau 30 baru tahu, oh itu tanahnya bapak saya dulu. Oh itu tanahnya kakek saya dulu. Baru sekarang diurus. Para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Urus kasus bisa